Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah, dan sekarang kita pertemuan ke-99, masuk pada Dzarfuz Zaman. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas matannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan satu persatunya. Dzarfuz Zaman, penjelasan, contoh, kemudian Dzarful Makan, penjelasan, contoh. Perhatikan harokat dan terjemahannya. Saya disiapkan semua stabilonya. Fa amma dzarfuz zamani fahuwa ismu zamani al-mansubi bitaqdiri fi nahwu safartu yawmal khamisi. Fa yawma dzarfu zamanin li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu wa huwa as-safaru bitaqdiri fi ay safartu fi yaumil khamisi wa yauma mudhafun wal khamisi mudhafun ilaih. Fa amma dzarfuz zaman, adapun dzarf zaman, fahuwa ismu zaman, kata keterangan waktu, al-mansubi bitaqdiri fi, yang dinasab, ingat, dengan mentakdirkan fi. Jadi kejadiannya jatuh padanya. Misal, safartu yaumal khamisi, aku berpergian pada hari Kamis. Berpergiannya kapan? Jatuh pada kapan? Hari Kamis. Fa yauma dzarfuz zamanin, maka yauma dzarfuz zaman. Lihat, li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu wa huwa as-safaru bitaqdiri fi. Yauma dzarfuz zaman li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi, hi kembali ke mana? Waqa'a fihi al-hadatsu, fihi, hi kembali ke mana? Apa? Kembali ke mana, Alfi? Yaum, ahsan. Kembali ke yaum, barakallahu fik. Fa yauma dzarfuz zaman, yaum dia kata keterangan waktu. Kenapa dia kata keterangan waktu? Lihat di situ, li'annahu ismun mansubun. Karena bahwasanya dia isim yang dinasab, waqa'a fihil hadatsu, kejadian terjadi padanya, yaitu pada hari Kamis. Kejadian terjadi pada hari Kamis. Kejadian terjadi ketika hari Kamis. Yaitu safar, berpergian pada hari Kamis, ketika hari Kamis, dengan mentakdirkan fi. Ai safartu fi yaumil khamis, yaitu maksudnya apa? Aku berpergian pada hari Kamis. Jadi ada takdir di dalamnya. Wa yauma mudhafun wal khamisi mudhafun ilaih. Dan lihat,
wa mithaluhu minal Qur'anil Majid qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Wa mithaluhu minal Qur'anil Majid, contohnya dari Al-Qur'an yang mulia, perkataan yang hak. Al-yauma, pada, lihat, pada hari ini, yaitu pada hari di Arafah. Lihat, ada fi. Secara makna ada fi. Pada hari, bukan hari doang, pada hari. Sebagaimana Anas katakan, nanti ada kata keterangan waktu, tapi dia bukan ditakdirkan fi. Tidak ada takdir fi di dalamnya. Kalau tidak ada takdir fi, maka bukan dzarfuz zaman. Karena dzarfuz zaman dengan takdir fi. Apa contohnya, Ustaz? Kata keterangan waktu, tapi tidak ada takdir fi. Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Ada juga nih. Aku mencintai hari Kamis. Lihat. Ahbabtu, misalnya aku mencintai hari Jumat lah. Mas, hari Kamis apa hari Kamis? Masa aku mencintai hari Ahad? Nggak boleh. Saat hari Ahad kan libur, nggak boleh juga. Hari Ahad hari apa? Harinya siapa? Orang Kristen. Hari Jumat itu. Dan itu hari terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari terbaik itu kepada umat Islam. Ada itu di dalam kitab Fadlul Islam. Aku mencintai hari Jumat, lihat di sini. Ahbabtu yaumal Jum'ah. Aku mencintai hari Jumat. Di sini harinya ada gak takdir fi di dalamnya? Tidak ada. Berarti aku mencintai hari Jumat, maka yauma ahbabtu yaumal Jum'ah. I'rabnya apa? Maf'ul bi, lihat kan? Bukan dzaraf kan? Tapi apa? Maf'ul bi. Karena nggak ada takdir fi di situ. Atau misalnya, aku mencintai depan kelas, ahbabtu amamal fasli. Maka di sini depan kelas tidak dengan takdir fi. Dan dia bukan dzaraf, dan di situ i'rabnya adalah maf'ul bih. Dan ingat, dzaraf yaitu yang dengan takdir fi. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Saksi pembahasanya mana di situ? Al-yauma, dzaraf, zaman mansub. Paham ini dengan takdir fi ya? Nah, nanti ada penjelasannya insyaallah. Fa kharaja biqaulihi ismuz zamani ismul makani. Maka keluar dengan sebab perkataan ismu zaman. Tadi apa definisinya? Ismu zaman al-mansubu bitakdiri fi. Itu definisi. Ya, dikasih tabela itu tadi definisinya. Biar nanti kalau ada soal suruh cari definisi, udah langsung ketemu. Fa kharaja biqaulihi ismu zaman. Maka keluar dengan sebab perkataannya ismu zaman ismul makan. Dari ismul zaman jelas lah keluar ismul makan. Dari kata keterangan waktu ya keluar kata keterangan tempat, karena tempat bukan waktu. Wa kharaja biqaulihi al-mansu, mudah sekali. Al-marfu'u wal majruru. Maka keluar dengan perkataannya al-mansub, yaitu al-marfu dan majrur. Ingat ya, dzaraf dia mansub. Berarti kalau marfu majrur bukan dzaraf. Karena ada kata keterangan waktu, dia marfu, bukan dzaraf. Dia majrur, bukan dzaraf. Karena dzaraf dia mansub. Penting itu. Karena sebagian orang terkecoh. Lihat contohnya. Yaumul Jum'ati yaumun sa'idun. Hari Jumat adalah hari bahagia. Yaumu, kata keterangan waktu bukan? Oke, dia ismu zaman, kata keterangan waktu. Tapi syarat yang kedua, apakah dia mansub? Bukan, dia marfu. Maka bukan dzaraf.
Tapi sebagai apa di situ? Isim di awal kata, isim di awal kalimat, mubtada. Yaumu mudaf, al-jum'ah mudaf ilaih. Yaumun berarti sebagai apa ya Rabbi? Khobar. Yaumun sa'idun, yaumun khobar, sa'idun na'ad. Wa farihtu bi yaumil khamisi, dan aku senang pada hari wa farihtu bi yaumil jumu'ati, aku senang pada hari Jumat. Tapi lihat di sini yaum. Yaum dia majrur, maka bukan dzaraf. Fala yuqalu laha dzarfun fil istilahi, lihat, maka tidak dikatakan fala yuqalu lahuma ya. Zarfun fil istilahi, maka tidak dikatakan pada keduanya zarf fil istilah, secara istilah nahwu. Tapi secara bahasa ya artinya kan kata keterangan waktu. Tapi secara istilah nahwu, para ulama nahwu mengatakan itu bukan dzarfuz zaman karena enggak mansub. Ingat ya, dia ada 3 syaratnya berarti. Kata keterangan waktu, ismuz zaman syarat yang pertama. Kedua, mansub, harus mansub. Kalau marfu majrur bukan dzarfuz zaman. Walaupun kata keterangan waktu tapi tidak mansub, bukan dzarf. Yang ketiga, ini dia. Wa qawluhu bitaqdiri fi, perkataan penulis ya, sahih penulis bitaqdiri fi, dengan mentakdirkan fi. Ini syarat yang ketiga, harus mengandung makna fi. Maksudnya apa bitaqdiri fi? Lihat di sini maksudnya takdiru maknaha wa huwa dzarfiyatu la takdiru lafziha li'annahu qad la yasihhu at-talaffuz biha qabla ba'di dzurufi. Maksud dengan mentakdirkan fi adalah takdiru ma'naha, mentakdirkan secara makna. Wa huwa dzarfiyatu, yaitu keterangan. Ingat, secara makna. Dengan mentakdirkan fi, mentakdirkan secara makna. La takdiru lafziha, bukan mentakdirkan secara lafaz. Secara makna. Safartu yaumal khamis, secara makna dia ada fi yaumil khamis secara makna. Tapi jangan antum masukin fi yaumil khamis, nanti i'rabnya bukan dzaraf tapi majrur, jar majrur. Ingat, secara makna. La takdiru lafziha, bukan takdir secara lafaz, li'annahu qad la yasihhu talaffudhu, karena bahwasanya terkadang tidak bisa melafadzkan dengannya. Biha kembali ke fi. Tidak bisa melafadzkan dengannya qabla ba'di dzuruf, sebelum sebagian dzaraf. Karena ada sebagian dzaraf tidak bisa kemasukan fi secara lafadz. Tidak bisa kemasukan fi secara lafadz. Maka maksud dari bitakdiri fi itu maksudnya apa? Secara makna. Oke, lihat di sini. Penting ini, hati-hati di sini. Kalau nggak fokus nggak paham nanti. Fa kharaja bihi ismuz zaman al-mansubu, lihat, ala ghairi takdiri fi. Contoh, ahbabtu yaumal jumu'ati. Kayak tadi itu. Fa yaumal jumu'ati fi hadzal misali laisa dzarfan. Li'anna al-fi'la wa huwa al-hubbu lam yaqa' fihi wa innama huwa maf'ulun bihi, maf'ul bihi. Li'anna al-fi'la waqa'a 'alaihi. Idzil ma'na awqa'tul hubba ala yaumil jumu'ati bi khilafi ma idza qulta ahbabtu zaidan yaumal jumu'ati
fa innahu dharfun li'anna al-fi'la wa huwa hubbu Zaidin waqa'a fi yaumil jum'ati. Perhatikan perkataan penulis zarfu zaman dia adalah dengan mentakdirkan fi, maka keluar darinya fa kharaja bihi, keluar darinya ismu zamani al mansubu ala ghairi takdiri fi, keluar darinya kata keterangan waktu yang dinasab tapi tidak takdir fi. Seperti apa? Ahbabtu yaumal jum'ati, aku mencintai hari Jumat. Lihat di sini, nggak ada takdir fi. Tapi apa? Aku memberikan kecintaanku hari Jumat, kepada hari Jumat. Aku memberikan kecintaanku kepada hari Jumat. Maka di sini tidak ada takdir fi. Dan dia sebagai korban jadinya. Objek. Maka i'rabnya maf'ul bih. Beda dengan yang tadi kan, safartu yaumal jum'ah misalnya. Aku berpergian pada hari Jumat. Aku berpergian pada hari Jumat. Maka itu menunjukkan kata keterangan waktu terjadi padanya. Fa yaumal jum'ati fi hadzal mithali laisa dharfan. Mas Ardian. Jangan nyantum. Maka yaumal jum'ah pada contoh ini bukan dzaraf deh. Perhatikan ini penting ini, kalau nggak fokus pusing deh. Bukan dzaraf deh itu. Li'anna al-fi'la wa huwa al-hubbu lam yaqa' fihi. Karena bahasa fi'il yaitu al-hubb, mencintai, aku mencintai, lam yaqa' fihi, tidak jatuh ketika hari Jumat. Fihi diterjemahkan ketika aja. Tidak jatuh ketika hari Jumat. Wa innama huwa maf'ulun bihi, dan sesungguhnya dia sebagai maf'ul bihi. Li'anna al-fi'la waqa'a alaihi, dia sebagai maf'ul bihi. Kenapa? Karena bahasa fi'il jatuh kepadanya. Mencintai hari Jumat, kecintaannya jatuh kepada hari Jumat. Idzil ma'na auqa'tul hubba ala yaumil jum'ati, aku memberikan kecintaan pada hari Jumat, kepada hari Jumat. Bi khilafi ma idza qulta, berbeda halnya apabila engkau katakan ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah, aku mencintai Zaid. Lihat, beda kan? Aku mencintai Zaid, berarti kecintanya sudah diberikan ke Zaid tuh. Baru yaumal jum'ah, pada hari Jumat, ketika hari Jumat. Jadi kalau hari-hari yang lain gak cinta Zaid, cintanya hanya ketika hari Jumat. Fa'innahu dzarfun, maka pada contoh tersebut yaumnya dzaraf. Li'anna al-fi'la wa huwa hubbu Zaidin waqa'a fi yaumil jum'ah. Karena bahasanya fi'il yaitu hubbu Zaidin, mencintai Zaid, jatuh ketika hari Jumat. Diterjemahkan ketika saja biar nggak pusing. Jatuh ketika hari Jumat biar nggak pusing diterjemahkan ketika. Paham ini? Paham nggak? Hati-hati kalau nggak paham ini, belibet ini. Coba. Tadi safartu yaumal khamis. Terus apa lagi? Ahbabtu yaumal jum'ah. Terus tadi terakhir ketiga ahbabtu Zaidan yaumal jum'ah. Yang kecil. Safartu yaumal khamisi, aku berpergian pada hari Kamis. Maka berpergiannya
ketika hari Kamis. Ketika aku berpergian pada hari Kamis, yaitu ketika hari Kamis. Maka dia sebagai zorof karena mengandung makna fi. Tapi kalau contoh yang kedua ini, ahbabtu yaumal jumu'ati, aku mencintai hari Jumat. Lihat artinya apa? Aku mencintai harinya, bukan aku mencintai ketika hari Jumat. Beda gak? Aku mencintai harinya dengan aku mencintai ketika hari Jumat. Dan di sini maknanya aku mencintai harinya, aku mencintai hari Jumat. Maka di sini dia kejadian mencintainya jatuh kepada yaum. Kejadian mencintainya jatuh kepada hari. Kalau jatuh kepada hari berarti i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bih. Bukan jatuh ke ketika. Lihat. Aku mencintai hari Jumat. Ahbabtu yaumal jum'ah. Di sini konteksnya kejadian mencintainya jatuh kepada hari Jumat. Berarti ini sebagai korban, objek. Maka i'rabnya maf'ul bi, bukan dzaraf. Karena kalau dzaraf dia harus jatuh ketika, dan ini dia di sini. Contoh yang ketiga, ahbabtu Zaidan yaumal jum'ati, aku mencintai Zaid pada hari Jumat. Lihat di sini. Kecintaannya sudah diberikan kepada Zaid. Dan di sini yaumal jum'ah dia mengandung makna fi, sehingga artinya aku mencintai Zaid ketika. Ketika di sini apa artinya? Ketika hari Jumat. Karena dia mengandung makna fi, maka yauma di sini artinya i'rabnya sebagai apa? Zorof, zaman. Karena dia mengandung fi. Paham insyaallah? Itu antum terjemahkan maf'ulun fi, ya, kayak tadi. Yaqa' fi, ketika saja. Ya, apa artinya? Ketika, agar lebih mudah dalam memahami. Paham sampai sini? Kemudian wa dzurufuz zamani katsiratun. Dzaraf-dzaraf zaman banyak. Dzakarul musannifu minha 12 zarfan. Penulis menyebutkan sebagiannya 12 dzaraf. Al-awwalu yang pertama al-yauma. Apa arti al-yauma? Hari. Lihat di sini lebih detail lagi, apa itu hari? Wa huwa min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syamsi. Hari dia min tulu'il fajri as-sadiq, dari terbitnya fajar shadiq sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Itu hari. Sawa'un kana mu'arrafan bi'al. Nah itu kasih stabilo tuh tadi, min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Kemudian sawa'un kana mu'arrafan bi'al. Nah itu kasih stabilo. Nahu sumtul yauma au bil idhofati, ini juga kasih stabilo. Nahu sumtu yaumal khamisi au munakkiran au munakkaran, ya. Munakkaran dinakirahkan, itu kasih stabilo. Nahu sumtu yauman. Perhatikan di sini. Jadi dari dzarfu zaman yang pertama adalah al-yaum. Apa itu yaum? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu yaum.
Dalam bahasa Arab yaum itu. Kalau kita hari apa? 24 jam kan? Beda gak di sini? Coba antum lihat, beda gak? Beda. Karena kan dalam hitungan jam Arab itu ba'da maghrib sudah beda hari, benar bukan? Nah, itulah di situ. Ba'da maghrib sudah beda hari. Terbenamnya matahari sudah beda hari. Kalau kita beda harinya kapan? Nanti kalau pagi baru beda hari. Bukan. Kita beda harinya kalau jam 12 malam tet. 00.00 baru nanti beda hari. Jadi beda konsepnya di sini, beda definisinya antara definisi hari orang Indonesia dengan definisi hari orang Arab. Oleh karena itu al-yauma orang Arab min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubi syamsi. Dan ini penting loh. Ketika antum membaca Al-Qur'an, membaca tafsir, jadi kalau antum menemukan al-yaum, jangan antum pahami hari sebagaimana hari Indonesia yang berubahnya ketika 000 jam 12 tet baru berubah. Ingat, Arab itu dia berubahnya ketika terbenam matahari sudah berubah itu. Terbenamnya matahari itu sudah berubah. Paham insyaallah? Sawaun kana mu'arrafan bi al, sama saja baik dia dimakrifahkan dengan al. Ada alnya, kemasukan al. Sumtul yauma, dia zorof juga. Au bil idhofati, atau dengan idhofah. Sumtu yaumal khamisi, zorof juga. Au munakaran, atau dinakirahkan. Contohnya sumtu yauman, zorof juga. Itu faedah. Berarti al yauma zorof, baik dia kemasukan al, atau dia mudhof ilaihi, atau dia nakirah, zorof. Fasumtu fi'lun wa fa'ilun, ya sumtu fil fa'il. Wa kullun minal yauma wa yaumal khamisi wa yauman zarfu zamanin mansubun bisumtu wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih wa yauma mudafun wal khamisi mudafun ilaih wa qis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyati. Perhatikan, sumtu fil fa'il, dan setiap dari al-yauma, contoh pertama sumtul yauma, yaumal khamis contoh kedua, yauman contoh ketiga, itu ketiga-tiga ya zarfuz zaman. Lihat di sini antum kasih stabilo, mansubun bi fi, dinasab dengan fi. Berarti amilnya apa? Fiil. Amilnya yaitu fiilnya. Jadi kalau ditanya sumtu yaumal khamis yaumal dzaraf mansub, siapa yang membuat dia mansub? Maka jawabannya apa? Sumtu, itu fiilnya, amilnya. Wa alamatu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa yauma mudhafun wal khamisi mudhafun ilaih wa qis ala hadzal i'rabi, dan samakanlah dengan i'rab ini baqiyatal amthilatil atiyati, sisa contoh-contoh di bawah ini. Ya, jadi nanti enggak di i'rab lagi, tinggal disamakan saja. Cuman kasih contoh lagi nanti, cuman dikasih contoh saja. Tidak ada i'rab, nanti tinggal antum kiaskan, samakan i'rabnya. Ats-tsani wa qad taqaddama mithaluhu minal Qur'anil 'azimi qariban, dan telah berlalu contohnya dari Al-Qur'an baru saja, yaitu tentang yauma di halaman 221 ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum, itu sudah telah berlalu contohnya dalam Al-Qur'an. Atsani yang kedua al-lailah. Apa arti lailah? Malam. Wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Dia dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini kalau Indonesia sepakat dia. Benar gak? Kalau udah terbenam matahari udah kita bilang apa itu? Malam, udah malam. Sampai terbitnya fajar. Sebenarnya aneh juga ya. Bergantinya hari nanti tunggu jam 12. Tapi dikatakan malam kalau sudah terbenamnya matahari. Kan kalau jam Arab kan pas tuh. Dia bergantinya hari ketika terbenamnya matahari. Dan kalau udah terbenam matahari udah dikatakan malam, kan pas. Paham gak anda? Oh, ini pada ngantuk-ngantuk ini. Siapa yang ngantuk-ngantuk? Nggak ada yang ngantuk kan?
wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Contohnya sahirtul lailata aw lailatal jum'ati aw lailatan, ya, aku begadang pada suatu malam atau malam Jumat atau pada malam hari. Jadi di sini maksudnya ya kayak tadi yang di al-yauma, baik dia kemasukan al atau idhofah atau nakirah gitu. Fihi al, idhofah au nakirah. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Di sini zarafnya mana? Saksi pembahasannya di sini mana? Lailatas siyami. As-salitsu, yang ketiga, ghudwatan. Perhatikan ini, ghudwatan. Ghudwatan apa artinya? Besok pagi. Lihat. Wa hiya min salatis subhi ila tulu'i syamsi. Dia dari salat subuh sampai terbitnya matahari. Salat subuh kan belum terbit tuh matahari. Udah terbit belum? Belum. Kalau sudah terbit matahari, itu antara dari salat subuh sampai terbit matahari itu ghudwah. Berarti cuman hanya beberapa menit atau 1 jam lah bisa dikatakan. Itu ghudwah. Nah, ini pentingnya untuk apa? Nanti kalau para ulama mengatakan ini dilakukan ghudwah, waduh, ghudwah apa? Pagi nanti dikira pagi ya dari jam 6 sampai jam 12 lagi pagi. Padahal ghudwah itu dari sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu ghudwah. Jangan sampai nanti salah paham. Karena kalau di terjemahan itu ghudwah cuma pagi saja. Dan antum salah paham tentang pagi. Pagi dikira dari jam sekian sampai jam sekian. Padahal di sini maksud ghudwah dari sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ar-rabi'u, yang keempat, belum contohnya ya. Zurtuka ghudwatal jum'ati. Ghudwatan, aku telah mengunjungimu pada pagi hari Jumat. Ghudwatan, atau pada pagi hari. Ar-rabi'u, yang keempat, bukrotan. Apa itu bukroh? Wahia awwalun nahari. Wa awwalun nahari min tulu'il fajri ala sahihi wa qila min tulu'is syamsi. Perhatikan. Bukroh dia awal siang. Tapi lihat siangnya beda. Apa itu awalun nahar? Awal siang, min tulu'il fajri, dari terbitnya waktu fajar. Jadi subuh itu dia sudah dikatakan bukroh. Ala sahih, lihat menurut pendapat yang benar. Wakilah, dan dikatakan min tulu'is syamsi, dari terbitnya matahari itu baru bukroh. Jadi kalau terbit matahari, ini bukroh. Dan ini penting ya, ghudwah bukroh. Kalau ghudwah dia terbatas dari sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi bukroh itu awal siang. Apa itu awal siang? Min tulu'il fajri, menurut pendapat yang benar. Al-khamis, yang kelima, saharan. Waktu sahur. Wa huwa akhirul laili qubailal fajri. Sahar, waktu sahur, dia adalah akhir malam. Qubailal fajri, sangat mendekati waktu fajar. Mendekati waktu fajar. Contohnya, shallaitu saharal jum'ati au saharan. Aku sholat pada waktu sahur ketika hari Jumat. Sholat pada waktu sahur ketika hari Jumat. Au ketika waktu sahur. As-sadisu, yang keenam, ghadan. Besok. Wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumik. Wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Ghadan, besok, ya ma'ruf. Dan ingat, besoknya itu beda ya, Indonesia sama Arab ya. Penting itu, karena ini sangat berefek besar ketika antum memahami Al-Quran, hadis, tafsir. Ismun, dia adalah nama, lil yaumil ladzi ba'da yaumik, untuk hari setelah harimu yang engkau di dalamnya. Sekarang hari apa, Mas Aldi?
hari Rabu. Berarti Godan hari apa? Kamis. Itulah. Saufa usafiru ghadan insyaallah. Kelak aku akan berpergian besok insyaallah. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan jiwa tidak mengetahui apa yang ia lakukan besok. Saksi pembahasannya mana? Godan, zorof itu godan. As-sabi'u yang ketujuh. Yang ketujuh. Bentar. Thuluthul lailil awwali, sepertiga malam pertama. Ini dibagi 3 ya. Tapi anak taruh coba. Oh. Sepertiga malam pertama itu dimulai dari setelah Isya sampai jam 10 malam. Kasih tulis itu. Dari setelah Isya sampai jam 10 malam. Udah ditulis Mas Ardian? Setelah Isya Thuluthul lailil awal, sepertiga malam pertama itu dari habis Isya sampai jam 10 malam. Dari habis Isya sampai jam 10 malam. Itu sepertiga malam pertama. Atamatan. Jadi atamatan itu sepertiga malam pertama. Nah, ini penting juga. Jadi kalau ada ulama mengatakan ini dilakukan pada waktu atamatan. Waduh, atamatan apa tuh ya? Sepertiga malam pertama. Waduh, sepertiga malam pertama. Gimana sepertiga malam pertama ya? Jadi malam dibagi 3. Sepertiga malam pertama itu dari mana sampai mana? Itu dari habis Isya sampai jam 10. Ji'tuka atamatal jum'ati aw atamatan. Aku telah mengunjungimu pada sepertiga malam pertama ketika hari Jumat, atau sepertiga malam pertama, yaitu dari habis Isya sampai jam 10. Ats-tsaminu yang ke-8 sobahan, pagi, wa huwa awwalun nahar, awal siang. Ya, dari terbitnya waktu fajar ya. Kayak tadi itu, awal siang dari terbitnya waktu fajar. Bakartu ilal masjidi sobahal jum'ati aw sobahan. Aku bersegera ke masjid sobahal jum'ati, pada pagi ketika hari Jumat. Pada pagi hari ketika hari Jumat, atau sobahan pada pagi hari. At-tasi'u yang ke-9 masaan, sore. Wa huwa min zawali syamsi ila nisfil lail. Lihat nih sore ini. Sore di orang Arab itu min zawali syamsi, dari tenggelamnya matahari. Tarolah maghrib, taroh. Ila nisfil lail, sampai tengah malam ya. Berarti sampai jam 12, jam 1 itu sore orang Arab. Penting gak ini? Woi, penting. Antum mempelajari Al-Quran, tafsir, sorenya soalnya beda sama kita orang Indonesia. Kalau kita sore apa? Dari habis asar sampai terbenam matahari, itu sorenya kita. Tapi orang Arab sore itu dari tenggelamnya matahari sampai tengah malam, itu masih dikatakan sore. Kan sering tuh dalam ilmu fikih dilakukan sore hari. Ini sore hari, ini sore hari. Nanti kita sore dikira jam sekian lagi, padahal sore itu dari jam ini sampai jam ini. Beda. Zakartu darsi masa'al ahadi au masa'an. Aku mengulang pelajaranku pada sore hari ketika hari Ahad. Masa'al ahadi, pada sore hari ketika hari Ahad, ditambah ketika lagi. Au masa'an, atau pada sore hari. Al-ashiru yang ke-10 abadan, selama-lamanya. Wa huwa zamanul mustaqbalu alladzi la nihayata lahu.
dia adalah waktu akan datang yang tidak ada akhirnya, ya selama-lamanya, tidak ada habisnya. Contoh, la ashabul asyrara abadad dahri au abadal abidin au abadan. La ashabul asyrara, aku tidak akan berteman dengan orang-orang buruk. Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum, yang dia melihatmu ketika engkau berdiri. Lihat di sini, fajami'u asma'iz zamani fi hadhil amthilati mansubatun ala dharfiyatiz zamaniyati. Lihat, bil fi'lil mutaqaddimi, itu amilnya. Wa yaltahiqu biha ma ashbahaha min asma'iz zamani duhan wadhawatan wa sa'atan wa lahdhatan. Fa jami'u asma'iz zaman, semua nama-nama waktu, fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini dia mansub, dinasab ala dzarfiyah zamaniyah, sebagai dzaraf zaman. Siapa yang membuat dia nasab? Bil fi'lil mutaqaddimi, dengan sebab fi'il yang telah mendahulunya. Jadi fi'il sebelumnya itu dia amilnya. Wa yaltahiqu, dan bergabung dengannya, wa yaltahiqu biha, bergabung dengannya, ma asbahaha, apa yang menyerupainya, min asma'iz zaman, dari nama-nama waktu. Apa yang menyerupainya? Duhan, dohwatan, itu ya, bukan wadhat, bukan wadhawatan, itu salah itu. Dohwatan, dohwatan, kayak terbalik itu harakatnya. Seharusnya fathahnya di dot, sukunya di ha, dohwatan. Duhan, dohwatan itu artinya ya duha. Duha ya duha, dohwatan ya duha. Sa'atan, ya sa'atan ini jam, ma'ruf ya. Lahdhatan juga beberapa saat dia. Lahdhatan beberapa saat, sebentar. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 7. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.